Nah, yang ketiga strateginya adalah pemupukan dan konservasi tanah. Nah, pemupukan didasarkan pada rekomendasi salah satu balai atau rekomendator. Ada beberapa balai atau lembaga yang berwenang untuk atau yang mengeluarkan rekomendasi dosis pemupukan. Itu ada beberapa perusahaan ya Bu di Indonesia ini yang menyediakan itu. Nah, jadi pemupukan itu didasarkan pada analisa daun dan analisa tanah. Itu yang pertama. Analisa daun bisa kita lakukan setiap tahun, kemudian analisa tanah ya semakin cepat semakin baik sih prinsipnya. Hanya saja memang ya untuk melaksanakan kegiatan ini membutuhkan biaya yang relatif tinggi, sehingga kalau analisa tanah itu biasanya dilakukan di 4 hingga 5 tahun. Kemudian pemupukan didasarkan pada umur tanaman. Semakin tinggi umur tanaman, maka semakin tinggi pula dosis yang kita butuhkan ke tanaman. Karena perolehan unsur hara yang dia serap itu juga akan semakin tinggi. Kemudian pemupukan bisa juga kita tahu Bu, di dalam penelitian yang meneliti bahwa di dalam 1 ton TBS, maka N sekian, unsur hara P sekian, K sekian. Nah, itu tidak saya sampaikan memang di slide ini karena memang itu memang khusus di materi pemupukan mungkin Bu nanti. Mudah-mudahan ada materi pemupukan langsung. Tidak kita bahas dulu. Kemudian berdasarkan gejala defisiensi, kita tahu ada penambahan unsur hara, ada penambahan pupuk ekstra ketika terjadinya defisiensi salah satu unsur hara yang terlihat di lapangan. Kemudian berdasarkan pertimbangan khusus, seperti ada satu program dari perusahaan itu yang memang memprogramkan untuk penambahan dosis, ya mungkin karena kondisi tertentu ataupun pengurangan dosis karena kondisi tertentu. Dan sebelum replanting 1 tahun mau replanting itu biasanya sih menghemat kos itu tidak dipupuk Bu. Nah, tapi ada juga sebagian perusahaan atau sebagian petani yang mau memupuk. Itu sih kita kembalikan ke masing-masing manajemen. Nah, aplikasi pemupukan kita beri prinsip atau pemupukan dengan prinsip 5T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat sasaran. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah biasanya kalau petani di dalam mengaplikasikan pupuk pasti dia itu tolak ukurnya adalah semua biaya. Itu sudah pasti itu. Pasti di dalam dia ingin memupuk, dia pasti pilih pupuk yang paling murah tapi asli. Nah, ini murah tapi asli. Karena banyak sekali ya Bu ya yang beredar di lapangan itu, apalagi di masyarakat itu yang beredar itu murah palsu. Nah, yang lebih-lebihnya lagi mahal palsu. Itu ada juga. Makanya kita sebenarnya ya butuh juga sebenarnya Bu nanti ke depannya ada satu materi yang mengkhususkan kita pendalamannya itu ke khusus pupuk. Sehingga lebih mengefektifkan waktu, menurut saya begitu. Kemudian saya sampaikan di sini adalah penggunaan pupuk tunggal. Nah, di dalam pengaplikasian pupuk tunggal pasti pertimbangannya adalah ke harga. Pertimbangannya itu ke efektivitas dan kebutuhan tenaga kerjanya itu juga pasti lebih tinggi. Artinya kos perawatannya juga maka jadi semakin tinggi. Sehingga kalau di petani untuk penggunaan pupuk tunggal ini mungkin ya bisa dibilang toke-toke tuan takur lah Bu, yang sudah punya lahan itu udah di atas 500 hektar. Di atas 500 hektar itu dia pasti berani untuk ke sana. Wah, 10 hektar ke bawah dia pasti mengefektifkan itu ke pupuk majemuk. Majemuk kandungan komposisi haranya itu perlu diperhatikan. Kenapa? Karena agar tidak salah sasaran, tidak salah seperti yang saya sebutkan di prinsip 5T tadi. Nah, kemudian pemanfaatan limbah PKS yang berupa padat dan cair juga perlu saya rasa untuk dijadikan sebagai nutrisi pada tanaman. Kemudian teknis pencampuran pupuk tunggal juga perlu diperhatikan
Di sini saya garis bawahi tidak melakukan aplikasi pupuk urea dan dolomit pada satu tempat karena memang sifatnya adalah antagonis. Nah, kita perlu menjaga konservasi tanah dan air. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah menjaga lapisan topsoil. Nah, menjaga lapisan topsoil maksudnya adalah lapisan tanah yang paling atas melalui yang pertama adalah pengelolaan LCC pada saat dia TBM memasuki TM itu, sehingga kita membutuhkan serasa-serasa organiknya pada saat dia memasuki usia tanaman menghasilkan, sehingga menjaga topsoilnya tetap terjaga. Kemudian penyusunan pelepah juga sangat perlu kita perhatikan karena yang kita tahu bahwa pelepah juga akan memberikan sumbangsih unsur hara kepada tanaman karena memang dapurnya unsur hara yang diserap dari bawah ke atas itu dapurnya ada di pelepah, sehingga pada penyusunan pelepah kita harapkan memang benar-benar efektif menyesuaikan dengan kondisi areal kita di lapangan. Kemudian susunan pelepah juga kita mengharapkan sebagai penahan air di lapangan. Nah, membuat teras kontur dan tapak kuda atau teras individu, tapak timbun, dan rora. Ini juga salah satu upaya kita menjaga lapisan topsoil dalam hal konservasi tanah dan air. Kemudian water management, khususnya untuk lahan yang memiliki lahan tanah gambut, sangat perlu kita perhatikan untuk penanganan water management. Dan kemudian pemanfaatan limbah PKS seperti tangkos atau solid, kemudian pemanfaatan limbah PKS yang berupa padat dan cair, kemudian penggunaan kemis secara terkendali. Nah, yang kita tahu dari pengalaman kita juga penggunaan kemis yang berlebihan juga akan mengakibatkan hilangnya serasa organik tanah ataupun lapisan atas tanah, khususnya pada kemis-kemis yang sifatnya itu kontak, seperti bahan aktif paraquat dan lain-lain. Kemudian mengelola situs HCP atau High Conservation Value atau daerah yang memang konservasinya itu tinggi, seperti daerah pinggiran sungai. Nah, di sana perlu kita kelola atau perhatikan bagaimana pengelolaan perawatan di areal tersebut. Karena kalau di perusahaan itu kalau di HCP itu kan 50 meter kanan kiri sungai itu memang itu dilarang untuk dilakukan penanaman. Namun ternyata realisasi di lapangan, ya saya sendiri juga sering Bu melihat kalau di wilayah HCP itu juga ada tanaman, tapi tanaman petani, tanaman masyarakat.